Oh, oh, Harley ternyata. Oh, ini Harley-nya bahkan bisa jadi jungler karena menurutku dari tadi kita sempat melihat bagaimana beberapa pertukaran yang terjadi dan kali ini Hans Bener. sesuai masih Bener. berada di tangan Hans dan bahkan ini masih last pick loh. Emang bener-bener kayaknya Geek Farm masih Bigetron akan membawa ke game yang ketiga. Langsung saja kita menuju ke Land of dan tentunya bakal dipandu oleh Kalung Emas, dan di sini bakal melihat Frieza akan menggunakan seorang Hayabujet dan bahkan Rainbow udah pakai anti jauhead mengatasi, siapa tahu dari seorang KYY itu salah lempar, Profesor. Iya, ini kalau misalkan ngelihat dari KYY emang kayaknya cuma mau bantu-bantu aja di bagian jungle agak lebih cepat juga bergerak ke arah Little Wanderer. Tapi untuk Little Wanderer perebutannya pasti bakal benar-benar dikontes banget. Apalagi ini dia, Freeze dengan Hayabusa mid lane-nya Ranger Mas. Yes, dan lihat di pok begitu saja dari seorang botol. Frieza udah gak punya satu buah execute, one last hit. Dan bahkan lihat Salman yang gak bisa berada di garis depan dengan Tigreal-nya Guard Secret Herman. Apa yang terjadi? Frieza memaksakan diri, dia balik lagi dengan kuat Shiro terakhirnya. Dan di sisi lain, kayak mencoba untuk melempar seorang Renvi, bakal coba untuk balik mundur ke arah belakang. Dan tempo permainannya bahkan dimenangkan oleh dari Bigetron Alpha. Kenapa aku bisa bilang Bigetron Alpha? Lihat, di sisi dari mid lane-nya, Frieza tertinggal dari seorang Rainbow 1 poin atau 1 level kali ini. Dan bahkan kayak mencoba ditumbangkan begitu saja. Satu Koshiro menyangkut, dilempar ke arah belakang. Ada Metis kami, dan di sisi lain 1 poin dari seorang Kaya harus menambahkan terhadap seorang Geek Fam di sana. Botol masih level 3, belum mencetak komplit dan bahkan gak punya purple Bapak Pulung. Oke. Masih level 3 di bagian tengah. Rainbow-nya akan langsung dikejar. Masih ada Phantom Shuriken, tapi Salman bersembunyi, belum ketahuan posisinya. Masih dengan basic attack dan juga Phantom Shuriken. Dia menghabiskan satu wave minion di bagian tengah, tapi di atas pertempuran belum terjadi. Freeze memberanikan diri maju ke bagian depan. Kuat Shadow, Phantom Shuriken balik lagi ke belakang. Rainbow ingin mengejar dengan wing by wing, tapi KYY berhasilkah dia mengeluarkan satu ejektornya? Masih bisa digagalkan, Oji. Aurat masih bisa digagalkan. Tapi dari para pemain dari Bigetron Alpha mencoba untuk mendapatkan satu buat turtle. Informasi telah diberikan, Salman masih level 2. Dan disebabkan Frieza, Shadow telah dikeluarkan dengan satu buah injektor. Dan Frieza harus tumbang, hilang di telan bumi. Salman mencoba untuk memberikan satu buah defense, tapi dapat soprat, dapetin satu. Dan ternyata Flicker tidak bisa menggapai Salman. Memberi harapan palsu Salman atas seorang botol yang dimana poinnya tidak bisa ditambah di sini, Pak Pulu. Butuh satu player dari Geek Farm yang berkorban untuk bisa ngeriset ke arah turtle-nya. Turtle pun belum menjadi milik siapa-siapa. Dia belum menentukan hatinya juga. Tapi Ripo pun di atas berserta dengan Adam. Mereka masih santai melakukan fight yang mungkin akan berakhir di tahun 2037. Tapi sekarang di bagian tengah, Vriz-nya pun santai balik ke bagian belakang, Oji. 2027, oke, itu di 40 kasihan juga ya. Masih belum nikah juga, udah tua. Tapi di sisi lain, lihat ada Hans yang mencoba untuk mendapatkan satu buat total dan Retribution diamankan dengan cukup baik. Lihat, walaupun Hans yang kejedot dan cukup benjol, tapi kali ini berhasil mendapatkan satu buah purple buff lagi. Bakal coba dituju oleh seorang Hans. Kaya udah stay in position, tapi Salman melihat potensi Kaya mencoba untuk mengganggu. Tapi dengan Secret Hammer-nya, Salman Frieza di depan sana. Frieza bahkan gak bisa bergerak, Koshiro dibalikan keadaannya oleh seorang Frieza. Dan di sisi lain, Implosion gak bisa purify, berhasil menyelamatkan seorang Frieza di sini ke arah belakang. Frieza. Tadi kalau semua damage yang masuk dan tidak tercancel dengan Purify Rainbow, itu dijamin bakal bisa tersunat dari seorang Parshanya, Pak Buluk. Yap, itu tadi yang udah dilakukan. Percobaan dengan High Endra yang udah dia bawa juga ingin memaksimalkan lagi bagaimana damage yang akan dia hantarkan. Renvi di bawah hampir aja langsung bisa didapat oleh Kaya, tapi Kaya dengan ejektornya langsung menggocek, dia kabur ke arah bawah. Ada Mat yang masih bersembunyi, santai dulu, belum ada target yang bisa dia dapatkan. Sementara Salman, siapakah yang akan lewat sana akan menjadi korbannya. Nibiru Passion pun dikeluarkan, hilang sudah satu wave minion, Oji. Oke, lihat Botol mencoba untuk mencari keberadaan dari seorang Renvi, tapi ternyata memilih untuk farming terlebih dahulu. Kaye udah mulai datang, bakal coba di komen Implosion telah dikeluarkan dan bakal lihat semua komen. Kaye masih mencoba bertahan, atau Force telah dikeluarkan ke Implosion dan bakal Salman yang dibalikin keadaannya. Rainbow mendiko dengan baik pergerakan dari seorang Hans. Di sisi lain, Botol gak punya tempat softland, mencoba dibalikan keadaan. Ternyata timpet kali ini gak menimbulkan hasil korban satupun. Lihat, tidak ada korban kecelakaan tunggal yang dilakukan oleh para pemain dari tim Geek Fam. Meanwhile dari top lane sana, Ripo masih dengan baku hantam dengan seorang dinosaurus. Jangan panggil aku anak kecil, Paman. Aku sudah besar kali ini, Paman.
Itu nggak bakal kelar-kelar sih yang ada di atas tuh. Lihat aja badannya setebel-tebel itu juga. Tapi dari Hans tadi ada ketidakstabilan dari damage yang dia hantarkan. Lady Magicnya masuk ke arah Parsha, tapi poker tricknya masuk ke arah KYY. Menjadikan tidak optimal dari seluruh source skill yang udah dia keluarkan. Sementara sekarang Federator langsung aja menimpa ke arah kepala dari Priest dan juga Salman. Walaupun belum memberikan impact apapun, masih ada wave mina di bagian tengah. Salman ingin maju tapi ternyata Priest untuk kali ini ada Shadow Kill yang dikeluarkan, damage yang mulai terbagi. Phantom Striker dikeluarkan, Unstable Force-nya mencoba untuk mendapatkan tapi dikejar. Udah ada lagi Matt yang tak dari mana datangnya, berhasil langsung mengeluarkan Chat Kundonya. KYY masih berhasil kabur dengan Red Smart Missile, tapi Turtle kali ini akan terjadi perebutan. Siapa yang akan mendapatkan langsung karena Turtle-nya. Botol lah yang berhasil untuk mendapatkannya, Oji. Itu bagus banget, lihat sinkronisasi, kombonisasi. Wombo cobrol tapi di arah top lane sana. Lihat damage-nya udah mulai masuk ke arah Pro Ripo dan terlalu sakit. Ripo hampir saja tumbang tapi Regennya masih menyelamatkan jiwa dan raga. Kalau Papulu dan KB lihat ketika Retribution bakal coba dipakai di ejector Hansnya dan Botol langsung ngamanin satu buah Retribution. Wombo combo dan sinkronisasi yang cukup luar biasa bagus. Didikoy dengan satu buah flicker dan bakal lihat Potolis KB bersama dengan seorang Rainbow. Rainbow gak punya apa lagi dan lihat breakdown, bahkan dibalikan keadaannya Salman save the day atau seorang Renpi dan bottom man, Pak Pulung. Wow, hampir aja nih Beer Passion tadi berhasil untuk mendapatkan langsung ke arah Botol. Untungnya dia masih punya lagi satu Tempest of Blade. Andai kalau tidak ada, akan menjadi bulan-bulanan saja tadi pergerakan yang dilakukan oleh Botol di tengah. Freeze-nya harus jauh lebih hati-hati karena tadi beberapa kali dia melakukan initiate tapi hanya berakhir dengan dirinya lah yang menjadi korban, Oji. Oke, memang dari Frieza ini belum menimbulkan satu buah point kill, tapi di late game nanti mungkin Frieza bisa menimbulkan poin kill dengan solo pick off-nya. Tapi di sisi lain, Matt dan juga Botol standby opposition. Langsung satu buah Fed Estek dikeluarkan. Spreader dari Machine Gun membuat clear min di arah bottom lane dengan cukup cepat. Frieza memberikan informasi dengan Coach Shadow-nya dan bahkan di sini ada seorang KYY membuka vision dengan cukup jelas. Ada Hans coming, Fed Estek sudah tidak ada. Dari seorang Salman yang bahkan seperempat darah nggak mungkin bisa menyelamatkan dari seorang Hans kalau ada team fight. Tapi bahkan di arah bottom lane tetap di-push, tetap dikempur, nggak dikasih nafas sama sekali, tidak punya flicker untuk Renpi. Hans depan sana, one by one situation dari seorang Hans mencoba dibalikan ke arah dengan space escape dibalikan, berhasil dikoceng dan tiba-tiba pocket dibangga outplay dari seorang Hans, berhasil menumbangkan seorang bottom. Shadow Kill yang telah dikeluarkan belum menimbulkan satu buah point kill tambahan dan lihat Renpi masih coba untuk nge-decoy permainan dari seorang KYY. Sebuah shotgun telah dikeluarkan, implosion dan di objektif gaming kan KYY menjadi pilihan bulan-bulanan warga, tapi lihat dari Adamnya dapetin satu buah purple buff dan Link tanpa belum berbagai karakter tanpa kabur dua yang telah dikeluarkan. 2 poin kill bakal tambahan dari seorang Frieza di arah bottom lane, Pak Pulung. Saling bertukar poin kill aja sejauh ini, hanya saja sekarang mungkin kerugian akan hadir untuk apa di mana mereka kehilangan purple buff untuk Battle pastinya akan menurunkan tempo permainannya dengan energi yang sangat boros. Ini akan menjadi sebuah kerugian lagi untuk Pituan apa. Bisakah mereka mengikuti pola permainan Kick Farm yang mungkin akan dinaikin CC-nya sesaat lagi, Oji? Tapi kalau misalnya kita bilang Kick Farm ini tempo permainannya walaupun tinggi tapi masih bisa dihandle oleh Bigetron Alpha. Ini Ripo masih objektif gaming. Harus sampai di depan sana. Ejector dan keluarkan dan Retribution dari seorang masih dapatkan, bahkan Botol harus tumbang. Gak bisa diamankan apa-apa lagi. Implosion dapetin KYY. Frieza dari belakang. Satu buah execute mencoba dicubit tapi burungnya belum tercubit. Bahkan di sisi lain Ripo untung berhasil mendapatkan satu buah turret. Kenapa? Itu adalah kado supaya Bigetron tidak terlalu sedih dengan kehilangan poin yang didapatkan. Matt mencoba tembak begitu saja, ejector telah dikeluarkan dan bahkan Ripple memberikan semua damage bisa diberikan di arah depan sana dengan sayap burung darah burung pipit. Kali ini para pemain dari tim Kick Farm harus berhati-hati, Pak Pulung. Yap, itu dia yang terjadi tadinya ya. Sore-sore ketemu mantan pengen turtle malah dikill lawan. Itulah yang terjadi dengan adanya Battle yang mencoba untuk maju ke bagian depan. Kelar sudah kehidupannya, sementara Hans di atas sana mencoba untuk mengganggu bagaimana pergerakan dari Ripo. Dengan poker triknya, ini kemungkinan akan ada ratusan kartu yang akan dia keluarkan guna untuk bisa mendapatkan langsung Ripo yang sangat-sangat mengganggu sekali di bagian atas. Belum ada ini invasi lagi yang dilakukan oleh pemain Kick Farm. Mereka hanya saja mulai mendekat ke bagian depan. Sekarang Freeze-nya hampir saja bisa didapatkan. Untungnya kuat Shadow dengan sangat cepat. Dia balik lagi ke bagian belakang, Oji.
Oke. Deadly Magic Pocket udah mulai masuk, bakal coba auto di commit, ternyata tidak berhasil. Lihat, Frizanya yang bakal sedikit sakit dan Renvi sudah punya satu buah Wind of Nature. Bakal ada perlindungan dari seorang Matt, impulsnya telah dikeluarkan, sampai telah dikeluarkan, tapi di sisi lain Frizanya bakal tersangkut, Shadow King telah dikeluarkan, di sisi lain Matt standby, mengekir ke arah belakang, tapi Matt yang ganteng rupawan ini tidak bisa langsung masuk ke arah belakang 40, karena dia masuk, dia bakal bisa dikomit oleh para pemain dari tim Geek Fam. Seorang diri, dua striker telah keluar dan bahkan Deadly Magic itu juga poker trick yang gak connect. Poker trick yang gak connect membuat seorang Matt masih bertahan. Matt masih punya flicker, coba dilakukan dan ingat Hans bisa di outplay. Salman ejector ke arah belakang, langsung ada Feder Estate dan bubar jalan. Bubar. Membuat para pemain dari tim Geek Fam kali ini harus mundur kembali, gak berani untuk komit. Satu buah poin taman seperti bakal diselamatkan tapi ternyata tidak. Hans yang harus tumbang. Outplay yang dilakukan oleh seorang Rainbow membuat Hans tumbang, tak tersisa 40. Baik sekali apa yang telah dilakukan oleh Rainbow. Dia tahu ada informasi yang berhasil didapatkan. Tapi Battle sekarang punya purple buff. Ada Renvi bersiap untuk menembakkan langsung ke arah satu sniper. Tapi ternyata masih ditahan. Dia hanya ingin bersembunyi terlebih dahulu. Siapa yang akan menjadi korbannya karena udah mulai di-charge sekarang. Tapi itemnya ini dia Prof. Yang mengakibatkan tadi dari biru passionnya sakit banget. Iya, ternyata udah Blood of Despair dan langsung ke arah Wind of Nature agar tidak bisa langsung di jump in sama Bato. Pilihan yang bagus banget, tapi jangan lupakan juga kayaknya Renvi bakal menuju ke arah Immortal. Jadi durability yang bakal dia optimalkan untuk sekarang, Pak Bulung. Yap, itulah yang terjadi. Lordnya udah mulai dicolek-colek aja untuk pemain Big Lan apa. Bisakah mereka mendapatkan karena sekarang pergerakan dari pemain Geek Fam pun masih belum sempat untuk bisa mendapatkan dan juga mendobrak ataupun melakukan kontes. Hanya saja mereka sekarang ingin lebih. Mereka ingin melakukan team fight. Riponya masih bisa selamat dilempar lagi dengan Kayeye. Belum ada jatuh korban pun. Dimana sekarang mereka mendapatkan keuntungan ada Lord yang berjalan di bottom lane, Oji. Oke, tapi ini rezeki anak soleh mungkin dari tim Bigetron Alpha. Karena mereka dapetin satu buah lord tanpa ada teamfight dan kehilangan seorang pun tidak ada. Mereka bakal bisa untuk memaksa untuk mendapatkan satu buah inhibitor di arah top lane. Kenapa? Karena lihat minionnya bebas, tidak tercover. Dan bahkan di arah bottom lane, Matt udah berada di arah rumput. Sneaky bermain dengan memindik-mindik Gerlia karena dibalik dengan sebuah rumput yang bergoyang. Tidak terlihat sama sekali Pak Pulu. Yep. Di atas sana, Riponya mengganggu lagi. Ada Parsha di bagian belakang. Andai saja Adam kali ini mungkin aja terpancing. Bisa saja keadaannya dibalikan. Tapi Lord nggak bakal bertahan jauh lebih lama lagi nih. Lord di bawah menit 12. Masih belum terlalu tebal. Mereka pun dari Geek Fam udah berhasil untuk menahan. Tapi satu snipernya tadi langsung nabrak ke arah tubuh dari Kayeye. Sakit banget. Salman mau dilempar kah? Enggak. Ternyata masih selamat, Doji. Yang bahkan kali ini aku kira setidaknya nggak usah dapetin inhibitor, ketemu deh sama inhibitor dari top lane dari Ripo, ternyata enggak. Dan bahkan turret di arah tengah aja dari Geek Fam masih berdiri kokoh tegak menantang di garis depan Pak Pulung. Masih kokoh menahan kekejaman ataupun kadang terjadinya kepahitan yang ada di dunia ini. Masih santai aja. Adam pun di bagian tengah masih menahan dengan mempertahankan stack yang dia milikin. Ada Hayabusa dan juga Harley mungkin dari minimap kita lihat bekerja sama untuk bisa langsung mendapatkan ke arah Ripo. Tapi Riponya udah gak kuat lagi walaupun regen SP-nya kali ini besar. Udah gak kuat lagi dengan adanya dua orang membabat sekaligus, Oji. Oke, lihat bahkan burungnya, sayapnya harus tumbang di sini. Purple Buff bakal diinvasi. Satu buah Coach Shadow menghindari semua Federasi yang dikeluarkan dan dapat sobat dapatkan para pemain dari tim Geek Fam. Kali ini menzonasi para pemain dari tim Bigetron supaya tidak bisa menuju ke arah Purple Buff dan bahkan diamankan oleh seorang Hans. Kali ini Hans benar-benar bermain dengan luar biasa di game yang kedua. Walaupun tidak berhasil mendapatkan poin yang penuh seperti di game yang pertama. Tapi Hans, objektif gaming dan kalian yang ketinggalan di game pertama ada apa? Kalian langsung aja follow snack video kita. Karena kalian bisa juga upload momen game favorit kalian di snack video dan dapatkan skin spesial gratis Pak Pulung. Yap, karena ada juga challenge untuk kalian semua. Sementara Prisnya kali ini akan tertangkap kuat Shadow. Tapi masih gagal walaupun ada Salman yang berusaha untuk mencoba untuk menyelamatkan. Tidak sempat, tidak ada tambahan waktu. Hans dan juga Adam berada di rumputan yang sama. Mereka belum melakukan ini apapun. Adamnya lepehin lagi, mempertahankan stacknya. Missile expert dikeluarkan. Belum ada yang masuk ke dalam pelukannya. Belum ada yang berhasil dia tangkap. Udah ada energy impact, Curse of Throw. Itu pun belum berhenti ataupun belum bisa untuk memperhatikan pergerakan dari Adam itu sendiri, Oji. Oh, alright. Bahkan lihat sahabat telah dikeluarkan mencoba implosion, gak bisa bertahan lagi. Spreader yang dikeluarkan, Meta harus tumbang. Satu buah komponen yang bisa menuju ke arah backline harus tumbang.
kali ini melihat ketika Matt tumbang, para pemain dari tim Geekfam mencoba untuk menekan menuju nge-push ke arah mid lane. Karena apa? Karena ketika Matt hadir kembali udah ada Lord yang tersisa untuk di game kali ini. Bahkan Frieza mencoba untuk menggocek. Frieza nggak boleh buy one dengan seorang Uranus karena terlalu tebal Profesor dan juga Papul. Yap. Ini juga bagaimana dari Bigton Alpha, mereka hanya bisa sedikit membalaskan keadaan. Di saat mereka berhasil untuk mendapatkan satu player yang dimiliki oleh Geekfam, tapi ternyata entah bagaimana caranya, ada player dari Bigton Alpha pun berhasil langsung diamankan. Sehingga di saat mereka ingin melakukan sebuah rencana, digagalin lagi. Jadi akan ada keterlambatan waktu dari destinasi yang mereka inginkan sebelumnya nih, Profesor. Iya, dan kali ini melihat dari apa yang dilakukan sama Bigton Alpha, mereka harus lebih berhati-hati karena mereka punya high ground. Baik lagi, kalau seandainya mereka langsung di jump in, Rainbow-nya langsung di aim, ini yang bakal jadi ancaman. Jadi gimana caranya mungkin dari matnya juga harus menjadi cover di waktu yang bersamaan. Karena dia punya The Way of Dragon, dia punya lockdown, dan less banget sisi powernya dari Bigton Alpha di late game. Jadi, Geekfam kayaknya bisa lebih mengoptimalkan, apalagi dengan Salman Implosion. Ini area of effect-nya bakal mengerikan banget nanti di setup team fight-nya, Pak Bro. Oke. Ada Turtle ataupun ada Lord sekarang yang udah langsung diamankan, tapi kuat Shadow tadi ataupun Shadow Kill langsung dikeluarkan untungnya. Freeze-nya masih bisa kabur ke bagian belakang, kembali lagi bersama rekan-rekannya menyelamatkan diri ya kembali. Lord pun masih belum diinvasi nih, Oji. Alright, tapi satu, lihat Ripo di sana berhasil membuat para pemain dari tim Geekfam sedikit kelimpungan mencoba untuk melakukan defense atau mendapatkan Lord. Tapi lihat, para pemain dari tim Geekfam, mereka udah ada 4 orang standby on position di arah pit Lord. Meanwhile, dari tim Bigetron Alpha, mereka berada di arah top lane, 2 orang fokus untuk dapetin inhibitor. Frieza diutus untuk memberikan satu buah perlindungan dengan Shadow Kill yang dimilikinya. Tapi lihat, Lord kali ini terbawa sangat bebas, berhasil dengan VDS dikeluarkan, diberikan, dan Rainbow tercuri, shutdown didapatkan, dan lihat tiba-tiba datang sedikit picky. Tapi di sini dari tim Geekfam mencoba untuk mendapatkan satu orang MATT, dan bahkan dipelus dan dikeluarkan para pemain dari tim Geekfam menuju ke arah belakang. Kill free telah diberikan, membuat tim Bigton Alpha tak berdaya, Papulu. Yap, ada misinformasi seperti tadi yang gagal untuk diberikan kepada rekan yang ada di bagian atas karena menghilangnya pergerakan dari Hans. Harusnya menjadi sebuah informasi yang bisa diantarkan pada rekan-rekannya. Sekarang Lordnya terbuka bebas, didorong lagi dengan ada Secret Hammer. Siapa yang akan mendapatkan Lord? Tapi Lord masih menjadi milik dari Geekfam. Bahkan untuk kali ini portalnya akan dikejar habis-habisan. Udah ada Hans dan juga Freeze bersiap untuk kuat Shadow. Engkau pergi ke arah mana? Udah ada Daily Magic tapi berhasil dia kabur dari tersebut. Hanya saja menyisakan sedikit lagi SP. Udah ada energi yang akan habis. Dia mau pergi ke arah mana? Ada Frieza udah mulai mendekat, langsung dia execute aja, masih bisa selamat. Oji dikejar oleh Freeze, gak boleh pulang dia. Oh my god, Federasi mencoba untuk menyelamatkan seorang kaya dan Spraydown. Oh my god, Winter Treasure gak save, dan dia untuk kali ini Rainbow tumbang, 2 hilang, tersisa 3 player dari Bigetron Alpha. Satu buah Med mencoba untuk menyelamatkan jiwa dan raga Salman, bakal coba ditumbangnya menjadi satu buah korban jiwa. Tapi di sini Lord terbuka, Hans gak punya darah. Sepertinya dari tim Geekfam masih memiliki sedikit kelemahan daya dobrak karena Ripo, Botol, dan juga Med setidaknya cukup untuk memberikan sebuah defensif. Para pemain dari tim Bigetron Alpha standby on position. Bahkan dari Hans, dia kabur terlihat dengan darahnya yang sekarat menuju ke arah clear minion begitu saja. Ripo mencoba di spray down, Ripo mencoba ditumbang, jangan sampai Ripo tumbang, tapi Shadow Kill dikeluarkan. Ripo harus hilang kali ini, tapi ternyata masih selamatan Lordnya cuek. Di sisi Geekfam berhasil memenangkan pertandingan dengan 2-0. Cuek. Lordnya Profesor. Wah, ini dia yang tadi udah sempat kita bahas. Bagaimana kalau